Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian kitab fikihnya sambungannya yang warna kuning, bisa kalian ambil kitabnya yang warna kuning, yang kertasnya warna kuning itu ini ada di tengah, nah, sebelah sini. Awalnya kasih tengah. Yang kuning halaman 55. Nah, yang kuning halaman 55 dan yang kertasnya warna putih itu halaman 79. Yang kuning halaman 55 baris kedua. Ada warabi'uha ya, warabi'uha. Kemudian yang warnanya putih itu halaman 79. Baris kedua juga. Nah, sebelumnya ulun menyampaikan pengumuman undangan. Nah, pertama ada undangan acara selamatan akikah dari Ibu Hajah Sabariyah pada hari ini, hari Sabtu, jam 9 pagi. Mungkin sampai siang lah. Nah, ini acara akikahan. Nah, tempatnya di komplek polisi, seberang sini jalur 3. Dari Jepian masuknya komplek polisi, banyak kantor polisi, terus lagi sekali ada kena jalur 3. Nah, di jalur 3 itu karena parak ujung ada betenda, tendanya warna pink. Nah, itu jadi lakian binian dia. Semalam anak sidin mano untuk undangnya kan dia. Kalau ada yang kawa datang acara akikah hari ini jam 9 tuh mulainya lah. Nah, maulid dulu kan di komplek polisi jalur 3. Kemudian undangan yang kedua ini acara haul Pamanulun Kiai Haji Zainuddin Syahbana yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad, dimulai acaranya jam 10 pagi bertempat di Kubah, ya kan? Kubah jalur 1 Gang Abuya. Nah, Mahaul Abuya Kiai Haji Zainuddin Syahbana di Kubah sini, nih sebelah sini kan ada Kubah lah. Nah, di Kubah, insyaallah jam 10 mulai acaranya maulid dan nasyid ya. Nah, betahlil nasyid kan. Esok tuh lah haulnya esok nih untuk haul. Kalau yang akikah hari ini Sabtu, haul esok. Nah, esok pagi jam 10 mulainya di Kubah, di rumah sinilah. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kau hadir nih lakian binian kalau sama ini haul ya juga lakian binian. Terima kasih banyak. Nah, kemudian kita lanjut membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Warabi'uha dan yang keempat daripada syarat sah sembahyang. Semalam itu disini syarat sah sembahyang itu ada 8. Nah, 3 sudah kita baca semalam ya kalau. Yang pertama tamyiz, artinya bakal sudah ya kah? Awam membedakan mana baik, mana buruk. Kalau hanya kekanakan itu dia sudah paham dah. Jangan kekanakan. Dipandiri paham, ya kalau menjawab bisa. Nah, apalagi karena makan sorangan bisa, minum bisa, beristinja bisa. Nah tuh tamyiz dah kanakan tuh kawa kenanya sah sembayangnya, walaupun dia belum wajib. Nah, tapi sah sudah kawa. Asal syarat yang lain dan rukun yang lainnya bujur menggawi. Yang kedua mengetahui
keparduan sholat itu. Nah, sembahyang 5 waktu kita harus tahu ini sembahyang ini wajib hukumnya. Begini kan Isra Mi'raj segala 5 waktu dalam sehari semalam. Nah itu zuhur, asar, maghrib, isya aja kita. Subuh itu fardu aja kita wajib. Nah, fardu wajib. Kemudian yang ketiga, inya dapat membedakan rukun-rukun sembahyang daripada sunat-sunatnya. Nah jadi jangannya kita sembahyang tuh kita kita tahu bisa membedakan. Nah gawian ini rukunnya, ini sunatnya dalam sembahyang. Nah kayak itu tuh berarti kan harus belajar, ya kah? Atau paling kada jadi sidin kalau untuk yang awam, paling kada ini jangan sampai meyakini yang rukun dikatakannya sunat, nah itu batal lah kira. Ya, misalnya baca Fatihah itu jadinya sunat aja, meyakininya itu harus sembahyang, ada sah sembahyang. Nah, jangannya meyakini wajib berataan, sah aja ya lah. Pokoknya yang kugawe ini wajib berataan sudah ya, nah, sah. Tapi kalau kita yang sudah duduk di majelis-majelis, apalagi sudah bertahun-tahun, jangan sampai lagi kita kada tahu mana rukun sembahyang, mana sunat sembahyang. Nah, itu 3 sudah. Nah, kemudian yang keempat syarat sah sembahyang, ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan au dhannan. Ai al-ilmu bidukhulihi au dhannuhu. Nah, dan yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sembahyang. Yaqinan bisa secara yakin ini masuk waktunya. Nah, yakin ini kan misalnya ini ada ilmunya, ilmu palak misalnya dihitung bisa. Ininya atau ini bisa mengetahui dengan matahari. Misalnya jakanya zuhur kan, apabila masuk waktu zuhur kan ada kita dulu belajar ya mana. Nah, bila sudah matahari tergelincir, sudah di istiwa lalu tergelincir. Nah itu masuk waktu zuhurnya bisa tahun itu paham? Bisa. Ya, lo yakin. Nah, atau kita bisa mengetahui dengan khobar orang yang sitoh, yang sudah dipercaya, yang bujur ini memadahi. Nah, kita sekarang ini kan kita mematok kesabilal ya kan? Bilanya sudah berbunyi serenel, nah iya dah. Serenelnya waktu sholat. Oh ini, nah itu boleh tuh bisa kita bahkan itu bang yang kita pegang ya Allah. Nah, yang pokoknya ada penentu waktu sholat itu yang sudah sahih kebenarannya. Nah itu bisa kita pegang. Nah itu yakin tuh kita, yakin? Nyit ya. Amun di HP aja bang hanyar berbunyi. Kadang-kadang ada sama ya Allah. Di HP sudah ya. Nah atau ini ini jam dinding kita yang bertempel nih. Ini laju badan nih. 7 menit kan lajunya ini. 7 berapakah? Coba PPN ukur hari Jumat rajin. Berbunyi sudah sini ya lah. Berapa menit lagi anyar berbunyi di Sabilal. Jadi kita awal kita motok yang ini kecuali kan bisa malambat di jam ini. Ya Allah, laju benar. Nah itu kayak apa kamu ubahnya jam ini nih? Ya Allah, kalau bisa padahal kalau di masjid itu jangan laju jamnya. Lain di rumah, dia laju zaman sungsung tolak. Mau di masjid ini kan kita mengukur waktu sholat. Mun kelajuan bisa terdahulu pada orang, ya kan? Daur, apa aja sudah situ jar, apa sudah berbunyi, ya kan? Nah apakah jadi kawakah ini misalnya dipatok bila berbunyi patokan waktu sholat? Nah, munnya kita belum yakin, nggak boleh kita, ya kan? Jadi kita mau umpati serenel di radio Sabilal, ya kan? Nah itu tuh yakin kita tak yakin. Nah atau misalnya kan bisa jam jidar kah yang kawa pas manu waktu sholatnya, nah bisa juga ya kah, biasanya ada orang ukurannya nih toh. Nah itu bisa tuh naranya secara yakinnya mengetahui waktu sholatnya harus kayak itu syarat sah nih, syarat sah. Nah atau zonan secara dugaan kuat, jadi mengetahui masuk waktunya secara dugaan kuat. Kalau ada yakin maka secara dugaan kuat. Nah, secara dugaan kuat itu yaitu dengan beristihad. Ya, beristihad karena beristihadnya ini jadi bersungguh-sungguh manukan anunya. Oh, ini masuk waktu kayak Pak, tapi ada anunya. Caranya beristihad tuh misalnya dia beristihadnya itu
dengan wiritan yang sudah biasanya gawe. Jakanya maghrib isya tuh nalah bilanya normalnya membacaan tuntung isya orang. Rupanya pas radio rusak. Radio rusak, hujan sing lambatan misalnya, kalau ada sing bunyian ya, tapi nya biasa buwirit. Bila maghrib nya 6 rakaat, untung yasin, waqiah, tabarok, rotib, isya orang. Nah bisa nih tuh, bisa. Bahkan kadang-kadangnya lebih jadinya semenit 2 menit jadi untung tuh. Nah tuh kawa istihad tuh dugaan kuat. Ya. Atau jadi dalam kitab tuh bisa inya pakai gawian. Jadi misalnya bisi gawian bahuma. Kalau di kitab tuh kan menjahitnya kan pokoknya jadinya bilanya tuntung, misalnya menjahit ini 10 lambar sampai isya, atau misalnya dari zuhur ke asar sambilannya tuntung jadinya ini asar orang bisa tuh istihadnya dengan menggunakan jahitan. Atau bahuma misalnya bila turun jam segini jadinya pokoknya bila tuntung 3 borongan zuhur sama orang. Misalnya tuh kayak itu terus kannya dicobanya juhur bertahun-tahun sudah. Rupanya pas waktu itu karena dia berbunyi, awaknya menggunakan yang gawiannya itu, awak istihadnya dengan gawian. Nah ada juga ajar beristihad itu dengan mendengarkan bunyi ayam, tapi bunyi ayam yang sudah terbukti lah benar ya tuh. Nah biasanya ini subuh, ya subuh. Tapi ini memang sudahlah bilanya sudah terbukti bujurnya, pokoknya bila ayam bekook subuh atau orang. Nah, nyebisian ayam jagau misalnya, pokoknya bilanya subuh peteng kooknya. Nah, rupanya waktu itulah hujan sing lambatan, ada mendengar-dengar, yalah jam ini bingung juga aja masuk air. Tapi terlatih sudah bertahun-tahun dah ayam tuh bilanya betongkok subuh. Nah itu bisa tuh, yalah beristihad. Nah memanglah ada kelebihannya ayam tuh ada. Makanya dalam kitab ini ada tuh dibaca tuh kalau pengen baca di dalamnya tuh. Ruwiya jar an-nadikan soroha qoriban mina Mustafa sallallahu alaihi wasallam fala'anahu rajulun. Telah diriwayatkan ya bahwasanya ayam pernah bersuara dekat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya ada seseorang yang melaknat ayam tadi. Kemudian menyumpahi, lalu aja Nabi pokoknya jangan Nabi, kenapa jadi dihina dilaknat ayam betengkok? Nah summa qala, lalu aja Nabi la tasubbudik fa innahu yuqizu lis-shalah. Nah jangan kalian celak atau kalian sumpahi ayam, karena bahwasanya ayam itu inya bisa membangunkan bagi sembahyang. Oh, iyalah. Nah, di shalah qiyamil lail bi syahihi fi. Membangunkan untuk bangun malam. Kadang-kadang lah ayam ini kan betengkok jam 4 nih betengkok, kalau bangun ada orang yang gara-gara ayam betengkok bangun tahajud. Nah, iyalah. Tapi bagi yang orang muar mengganggu aja nya, ya kan? Nah, jadi masing-masing jemaah lagi ya kalau ya ada orang terganggu ada juga kan. Wa fi riwayatin fa innahu yadullu ala mawaqitis shalah. Maka bahwasanya ayam itu dia dapat menunjukkan atas waktu-waktu salat. Tapi ini yang sudah teruji. Nah, itu kan kopang hanya nukar langsung aja. Bila ayam tongkoknya pasok itu kan kopang. Tes dicocok-cocok akan tarusnya kalau ini pas tarus. Nah, bila betongkok jar masuk waktu. Nah, di betahunan itu. Nah, itu bisa dipakai kena. Itu dengan zon. Tapi kalau kita ini kan nyaman aja sudah ya lah dengan serena. Nah dengan ayam lah. Bahkan dia di dalam kitab ini disebutkan waruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu dikun abyadu ya. Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau memiliki seekor ayam yang berwarna putih. Nah, ada sini misi ayam warnanya putih. Ad-dikun abyad wa annahu kana yabituhu ma'ahu fil bait. Bahwasanya ayam itu adalah bermalam yang akan dia besertanya di rumah. Di rumah berarti lah. Nah, maka jar fayun dabulana fi'lu dzalika ta'assiyan bihi.
Maka disunatkanlah bagi kita memperbuat yang demikian itu karena mengikuti Nabi. Nah, bagus saja orang berisian ayam. Tapi warna putih bang jakawa, tapi lah karena mengikuti Nabi. Jangan kena bingungan ayam jago, tapi anak segan bersaung aja. Lain itu. Itu bisa haram kena bila yang menyakiti ya Allah. Wa yu'khadhu min ahadisnya, dan dipahami daripada beberapa hadis dari ulama. An-nadikal abyadha habibul Mustafa. Bahwasanya ayam yang berwarna putih itu yang disukai oleh Rasulullah. Wa habibu habibihi, dan yang disukai oleh kekasihnya Rasulullah. Siapa? Jibril. Oh, disukai Jibril. Itu ayam putih. Nah, wa annahu yaqrudu ba'da sautihi minal jin, dan bahwasanya ayam putih itu mengusir ia sepanjang suaranya itu daripada jin. Oh jadi enak ada jin lah. Bingung ayam warna putih. Nah, apalagi jago ayamnya. Wih. Wa annahu yahrusul baita alladhi huwa fih, dan bahwasanya ayam tersebut menjaga ia akan rumah yang ia di dalamnya. Mau kau jagalah. Wa sab'un dawara haulahu min makruhin masu wa yamna'u anha as-sihna, dan dapat diwajar jakah apa aja kita menghindari binatang buas yang berkeliling di sekitarnya ayam tuh, dan mampu menegah akan sihir. Nah, orang Arab mau kan parang maya, ayam lah. Nah, Allah hanya tahu aja, nah hanya dulu sudah pernah membaca juga, cuma hanya pulang, ya kan? Nah, jadi siapa yang kata bingungan ayam ini pas benar nih, cari kan ayam putih. Tapi katakan kan, cuman bingungan ayam bakurong, jangan yang pelapas saja, apa aja behera di pelataran orang, wah ya kalah, ini disumpahi orang aja nanya. Nah itu, ya orang makanya tadi, ini bakurong ya kalah. Ini cuma lah dalam kitab itu dikisahkan. Nah, jadi bisa dengan zonnan, zon itu dugaan kuat. Dugaan kuat ini yaitu dengan beristihad tadi, dengan misalnya tadi dengan wiritan atau dengan gawian atau dengan tadi suara ayam. Ai al-ilmu bidukhulihi au dhannuha, itu meyakini dengan masuknya waktu atau menduga kuat masuknya waktu sholat. Nah, itu syarat sahnya. Berarti jadiin faman shalla biduni dzalik lam tasihha ibadatuhu wa in waqa'at fil waqti. Nah, maka barang siapa yang sembahyang dengan tiada yang demikian itu, niscaya tiada sah ibadahnya. Nah, kada sah sembahyangnya. Amuninya ini kada tahu, kada mengetahui masuknya waktu secara yakin atau secara zon, kada nangka itunya, artinya ragu-ragu. Masukkah balum ngajar? Masukkah balum jar? Gegawayannya sudah jagawi. Ya kalau pina masuk jar. Nah, menggawinya sembahyang itu kada sah sembahyangnya. Wa in waqa'at fil waqti jar. Sekalipun jatuhnya sholat tersebut di dalam waktunya juga ternyata. Banyak tontong, dasar masuk juga ya waktunya sudah jar. Nah itu kada sahnya tetap. Karena sebelum sholat ini harus meyakini atau zon kuat bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk. Bila nyanyi sebelum sholat itu ragu-ragu dalam masuk waktu sholat, itu kada sah sembahyangnya. Nah apalagi yakin belum masuk waktu. Yalah, cuman ini kan kada sah ya, nah tapi kena ada pula pembahasannya ya, kalau misalnya sembahyang fardu, ya kada sah sembahyang yang dihadap gitu tuh. Nah, sembahyang yang dihadapnya tuh kada sah. Misalnya zuhur baru masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur dannya sahlah sembahyang zuhur yang pencang dihadap kada sah. Itu tuh kada sahnya. Cuman bisa jadi sembahyang yang digawinya itu itu menjadi sahnya untuk mengganti sembahyang zuhur yang mungkin ada inya ketinggalan. Nah, jadi qadhaan rasanya. Cuman yang dihadap tuh kada sah sembahyang yang dihadapnya tuh. Nah, artinya harus ulang bahasanya zuhurnya masuk waktu. Tapi kalau misalnya sembahyang belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Nah, maka itu bisa menjadi sembahyang menjadi sembahyang qadha
kodoan. Nah, tapi ini anu pang kisahnya yang inya menduga pang lah, menduga kuat masuk sudah waktu. Nah gitu tuh. Nah kalau yang di sini kan kalau dijelaskan tuh lah dasar ragu-ragu masukkah ada kah masuk ada. Ini kan kada sah lalu pang menjadiin. Nah kalau yang di kitab yang menjadi kodoan itunya menduga kuat, menduga masuk waktu. Ternyata setelah digawinya ternyata salah. Belum sekali jar. Dikira aku tadi aku yakin masuk sekali belum. Nah, bilanya nangka itu jar hanya menggantikan sembahyang yang digawe itu kodoan yang mungkin adanya ketinggalan. Lah, tapi munnya dasar ragu-ragu sama sekali, apalagi gegawayan. Kita gawi sudah zuhur nih atau aku gawi zuhur nih jar. Man masuk alhamdulillah, mun kada sudah ada jar. Nah, itu jar lam tasihah salat. Lam tasihah ibadat itu kada sah jar. Nah kada sah. Yang akan yang menjadi gantian yang kodoan itu bila inya zon, ya kan? Nah zon artinya dugaan kuat sudah masuk, ternyata salah. Nah maka itu bisa menggantikan kodoan yang sebelumnya. Cuman yang sembahyang dihadap belum digawinya. Nah sebelum digawi. Kalau hanya tadi ragu-ragu masukkah kadakah berarti yakin kada zon kada berarti ini 50% antara masuk lawan kada, maka sekalipun dikerjakannya ternyata di dalam waktunya tetap ada sahnya, karena syarat sah sholat itu ini harus yakin masuk waktu atau ini zon dengan masuknya waktu sudah. Nah, zon masuk waktu. Nah, kalau zon dugaan kuat masuk waktu, ternyata masuk waktu ya sah. Sah berarti. Yang kada sah tuh ini ragu-ragu. Nah, ragu-ragu masukkah kada gegawayan nejar gawi atau kertahu lalu aku ntar masuk kalau kada gawi sudah. Nah, itu kada sah tuh. Nah, itu kada sah. Nah, kada sah. Nah, kada salah. Nah, jadi harus mengetahui masuknya waktu. Sama aja sembahyang sunat, ya kan ada sembahyang sunat ini kan. Nah, kalau pin tahu lah belajar lah, sembahyang sunat ini kan pertama dulu, ini ada 3 bagiannya. Ada sembahyang sunat tuh yang dus sabab namanya, yang mempunyai sebab. Arti mempunyai sebab tuh sebab ini lalu kita disuruh sembahyang sunat. Misalnya gerhana. Nah itu sebabnya dulu ada. Bila belum ada sebabnya jangan ada mosah ada sembahyang. Sembahyang gerhana itu sebabnya gerhana. Kan ada gerhana sembahyang gerhana maulah sah. Sembahyang ngajak ada. Yalah. Nah itu namanya sembahyang sunat yang ada sebab. Sembahyang sunat wudu tuh pian wudu dulu hanya ada. Kan ada wudu sembahyang. Sembahyang sunat wudu maulah. Nah mau tahiyatul masjid tuh sebabnya masuk masjid. Masuk masjid, mungkin di rumah, bodoh di rumah, soalnya sembahyang di rumah itu masjid, maulah. Nah itu namanya sembahyang yang mempunyai sebab, sembahyang sunat. Ada sembahyang sunat itu zulwaqat, namanya, muaqqat, yang berkait dengan waktu, mempunyai waktu. Nah kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu, kita harus tahu juga dengan masuknya waktu. Karena ini diantara sembahyang. Di antara syarat sembahyang itu mengetahui waktu. Kalau sembahyang sunat itu mempunyai waktu, kita harus tahu ini masukkah waktunya belum kah? Ya kah? Misalnya sembahyang tarawih dulu lah. Tuh waktunya bila bulan Ramadan. Ya kah? Awalnya kita sembahyang tarawih, wah ini sembahyang tarawih itu sudah ajar. Parak dulu lagi Ramadan, kadang nggak usah. Ini ada waktunya. Kemudian waktunya di bulan Ramadan itu imbah isya. Setelah menggawi sembahyang isya, ini hanya imam maghrib tarawih. Maulah sah tarawih yang dihadap, kada maunya mempunyai waktu, ada waktunya. Yalah, bila belum malu masuk lagi waktu kesunahan tarawih yang dihadap. Apalagi contohnya sembahyang isyraq. Nah, sembahyang isyraq ini kan waktu kan yang langsung gawi mbah subuh langsung isyraq ada. Apabila masuk waktunya isyraq, iya waktu isyraq. Nah harus tahu pian waktu isyraq itu kayak apa. Apabila ini jangan kada tahunya asal gawi aja, ya kan? Lalu tersalah karena luput. Belum masuk waktu isyraq, sembahyang isyraq. Belum ada kesunahan isyraqnya. Nah, jadi kan harus mengetahui masuk isyraq. Nah, isyraq itu waktunya
yaitu al-isyraq ai irtifa'us syams biqadri rumhin. Isyraq itu terangkatnya matahari sekedar setombak menurut pandangan kita. Amunnya ang hakikat kan doka opang ya tinggi matahari kan jauh tinggi. Kita pandangan mana naik dan matahari sekitar setombak. Nah itulah masuk ke waktu isyraq. Nah itu masuk isyraq. Nah lain kenalah isyraq lawan syuruk lain. Syuruk itu artinya tulu'us syams, terbitnya matahari itu syuruk naranya. Nah waktu terbit matahari itu waktu haram. Waktu kada boleh sembahyang sunat, ya kah? Itu suruk naranya yang gini sini. Nah ini suruk kan, ini pun laju pulang, ya kalau laju pulang berapa menit lajunya? Kadang-kadang mau matok ke sini, suruk ini, suruk balung. Nah jadi isyraq itu irtifa'us syams. Anu jar landung manis mah isyraqnya timbulnya matahari. Memang isyraq itu terangkat matahari sekedar setombak. Jadi matahari bercungul sudah ya kalau nah makanya kadang-kadang menyalahkan orang yang sudah ada ilmunya ya kalau memang itu anunya nah jadi kemudian pulang waktu sholat itu kadang-kadang dipatok dengan hanya mematok ke jam ini apa jam kita ini lain jam jidar yang kau berubah itu lain yang patokannya ini bang sudah baku dah. Jadi makanya beda berubah-ubah jamnya. Subuh aja kita landung sudah. Isya aja parak jam 8. Ya kalau maghrib aja sudah jam 6:40 maghrib. Hanya ajan. Nah ini subuh belandung otomatis terbit matahari belandung juga. Otomatis isyraq belandung juga. Nah jadi mau ukurnya dulu ulun waktu belajar isyraq itu imbanya terbit matahari itu disediakan 16 menit disediakan karena matahari naik segala itunya naiknya 4 derajat. Nah 4 derajat itu setiap 1 derajat naik matahari itu jarak waktunya 4 menit. Kalau dalam kitab Taqriratus Sadida itu 4,5 menit. Nah 4,5 menit. Jadi naik sekedar segala itu atau setombak itu 4 derajat. Kalau kita 1 derajat menghitung 4 menit berarti 16 menit. Nah, tapi kalau di dalam kitab At-Taqriratus Sadida itu 4,5 berarti 18 menit imbah terbit matahari. Nah, ini perlu kita tahu karena dalam syarat sah itu mengetahui masuk ke waktu. Ini kadang-kadang kada tahu isyraq itu apabila masuknya. Nah, berarti kada tahu berarti maka syarat sah. Ada untuk sembahyang sunat. Untuk sembahyang sunat yang berwaktu itu ada waktunya. Berarti kita dihajatkan untuk mengetahui juga waktunya. Nah, itulah. Nah, karena bilanya pangjar menggawi sembahyang isyraq padahal belum lagi masuk waktunya. Nah, maka kan kalau menurut qaul mu'tamad yang paling kuat yang dipakai kan irtifa'us syam tadi, terangkat matahari. Kalau timbul matahari itu ada pengkaulnya tapi lemah. Pokoknya jangan dipakai. Nah, lemah. Ya kah? Nah lemah. Nah, jadi yang muhtamat aja yang diperbagai kebanyakan ulama-ulama yaitu terangkatnya matahari segala. Nah ada orang sembahyang isyraq tuh beluman lagi waktu isyraq. Nah maka bagaimana status sembahyangnya? Status sembahyangnya. Nah maka sebagian ulama mengatakan ya tidak sah. Ada sebagian gugurnya ke sembahyang sunat mutlak. Nah sembahyang sunat mutlak ini bagian sembahyang sunat yang ketiga. Ya kayak ada yang sembahyang sunat itu yang mempunyai waktu sebab, ada mempunyai waktu, ada yang mutlak. Mutlak tuh kada ada sebab, kada ada waktu, boleh harus digawi selama tidak dikerjakan di waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Imbah subuh kada awas sembahyang sunat mutlak karena diharamkan. Termasuk pas waktu terbit matahari sampai waktu isyraq itu kada boleh sembahyang sunat mutlak. Nah, maka tadi ada sebagian ulama bilanya belum lagi masuk waktu isyraq, maka digawinya isyraq jatuhlah jadi sembahyang sunat mutlak. Nah, sembahyang sunat mutlak, bila jatuh jadi sembahyang sunat mutlak, digawi di waktu haram, apa hukumnya? Nah makanya pentingnya kita belajar mengetahui waktu. Apabila waktu isyraq karena timbul haram. Nah, haram. Nah,
Kadang-kadang kalau ada melihat ya kalau dulu isrok misalnya atau ini kita anu aja lah kalau saat anu kita kan boleh coba kalau pindah lah isrok yang digawi ya lah. Tapi mau berjamahan bang, berjamahan. Apalagi atau mana soli sholat isrok imaman misalnya berjamahan saanuan, padahal masuk belum lagi. Nah perlu juga yang alalah disosialisasi masalah sembahyang isrok nih supaya yang jangan beda-beda loh. Kadang-kadang ada yang susung, ada yang landung. Nah, yang mana bujur jar. Nah, sedaya yang penting menyampaikan ilmunya yang ala. Amunnya kada sah jadinya yang empat ulama yang kalau mau tamat jadi sembahyang sunat mutlak berarti kada sah saanuan sejamahan tegawi sembahyang sunat mutlak di waktu haram berarti berdosa seberataan. Ya kan? Nah, iya. Jadi karena ulun kada anu lah, karena ada yang memadahkan ulun karena ikam nujuk kisokong bujurnya ajar. Nah, ya kan. Ya kalah. Bang, ya kalah kayak itu kalau waktu isrok ya kalah supaya mengenali masuknya waktu. Ada jemang kawalnya ya tuh doib kita. Anu jar bahwa doibun, doib lemah ya kalah. Lagi belum lagu suruk belum juga isrok sudah suruk aja belum lagi beisrok nah itu luput benar jadinya ya kalah orang masuk isurokin belum lagi semestinya semestinya minta rela orang lah minta rela orang anu aja nih karena kan pas babnya bang ya bang ialah ma'rifatu dukhulil waktu kalau sembahyang fardu kan jelas nyebu waktu. Sembahyang fardu jelas waktu, semuanya ada waktunya kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat ada yang punya sebab, ada yang punya waktu, ada yang mutlak. Nah, maka yang punya waktu duha, misalnya masuknya ya waktu isyraq itu juga, berarti waktu isyraq itu waktu duha. Ya, sampai habisnya apabila sampai zuhur ya kalau habisnya sampai zuhur itu duha. Witir misalnya imbah isya digawi dah isya, nah tuh masuk dah waktu witir. Nah, kita masuk waktu witir itu imbahnya menggawi isya jam sudah sampai apabila habis sampai subuh. Qobliyah ba'diyah itu punya waktu juga. Qobliyah zuhur, qobliyah itu nah masuknya ketika masuk ke waktu sholat. Masuk dah waktu qobliyah, habisnya sampai habis waktu sholat. Nah, walaupun dikerjakan imbah sembahyang fardu, ada apa-apa qobliyah itu dan habisnya sampai waktu habis sholat. Kalau ba'diyah, nah ba'diyah itu setelah digawi sembahyang fardunya baru masuk waktu ba'diyah. Nah itu adalah sembahyang sholat yang bawa waktu. Nah bismillah. Nah ini syarat yang keempat. Nah kemudian syarat sah yang kelima wa khamisuha. Nah dan yang kelima daripada syarat sah sembahyang satrul aurati. Nah menutup aurat. Nah wajib. Jadi sebelum sembahyang mesti auratnya tertutup. Dengan apa menutup auratnya? Bima yamna'u idraka launil basyarati. Dengan sesuatu yang menegah ia diperdapatinya warna kulit. Ditegah, dilihat atau terlihat warna kulit. Jadi menutup aurat dengan sesuatu tuh biasanya kita kan dengan pakaian. Ya boleh jangan ada dengan pakaian. Kalau dileborinya pakai tanah liat misalnya. Ya, nah, pokoknya dengan sesuatu atau kita kan pakaian nih. Pakaian tapih, baju. Tapi pakaian tersebut menegah terlihat warna kulit. Ya ada wah ini baju tipis. Jakanya kulitnya tuh hirang jara pak, coklat kelihatan masih coklatnya. Nah apalagi berlubang-lubang pulangnya kan ada orang kadang-kadang tuh sembahyang tuh pakai kaos katok aja. Kaos katok yang ketika ini juga bang kaos katok tuh tapi tipis benar, berlubang-lubang pulang. Ya kan di pusat sih di berlubang pas benar sepusatan. Ya kalah mbak tuh biasa tipis benar kelihatan masih warnanya itu kan sah. Karena tuh belum dianggap menutup aurat. Ini menutup aurat itu dengan sesuatu benda atau pakaian kita nyambutnya yang menegah terlihatnya warna kulit. Jak kita nih nah coklat rasa kadang kelihatan lagi coklatnya walaupun putih baju kita kayak gini kan putih kelihatan lah warna kulit orang. Tapi di wanunya jaraknya majelis takhotuk melihatnya. Majelis kita bupandir kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter. Mun dari jauh tuh jelas saya kira kelihatan. Nah ada kadang-kadang kan baju itu
yang modelnya berlubang-lubang ini nah baju anunya pokoknya lubang-lubang sekalinya ada kaos dalam kelihatan di lubang tuh kelihatan kulitnya pas di aurat tandanya nah itu kada sah nanti ya kan nah jadilah anunya menutupnya dengan sesuatu yang menegah terlihatnya warna kulit. Nah walau kana khaliyan fi zulmatin sekalipun adalah ia bersunyi di dalam kegelapan, berkurung di kamar, bermati lampu sekali ini pak sembayang bersawah handap ya kada ada juga melihat jar. Nah itu tetap ada sah karena ternyata ujar ulama nih tafsirnya nah satrul aurah itu penjelasannya lah menutup aurat itu dari siapa dari pandangan siapa kita menutup ayjar anil uyun min insin wa jinnin wa malakin. Nah, jadi menutup aurat dari pandangan mata daripada manusia, daripada jin dan daripada malaikat. Nah, mun berkurung ialah di dalam kamar bermati lampu soranganan ialah terbuka auratnya ya kada dia juga melihat si kungkung jar tapi malaikat melihat ya malaikat kata buka aurat apa gitu telanjang. Nah makanya kan menurut auratnya dari pandangan mata manusia, mata jin dan mata malaikat. Mun di soranganan tuh malaikat melihat nah berarti kada apa soranganan di waktu malam habis pulang kamarnya halus kada berlampu iya kan kada melihat loninya seorang giginya itu kelihatan bercahaya nah ya kamu kan bila terbuka aurat tetap ada sah sembayangnya nah bila terbuka aurat nah fa in tarakahu ma'al qudrati alaihi lam tasihha salatuhu nah jadi maka jika meninggalkan ia akan menutup aurat itu beserta mampu ia atasnya mampu dia menutup aurat tapi kada menutup maka tidak sahlah sholatnya ada sah di sini. Nah, karena wajibnya menutup aurat itu dari atas dan dari samping jangan terlihat. Nah, maka perlu penjagaan di sini kalau kita baju nih lah yang kerahnya nih teganal haratan ruku lawan sujud itu nah amunnya misalnya terlihat dari atas parut di bawah pusat artinya aurat lakian ya itu kada sah sembayangnya sekalipun kada ada yang melihat ya malaikat melihat. Jadi kan aman itu kalau batapih kan di pusat anak-anaknya itu gumpalannya itu nah aman dah kalau kadanya kadar bakaos dalam lah kalau kada bakaos dalam jadi baju itu aman aja karena sudah tertutup aja sudah lawan apa lawan sumpal lawan tapih jangan kalau laki itu auratnya kan antara pusat lawan lutut kala nah itu tuh nah itunya kan kadang-kadang nih kalau terbuka lebar gitu nah kelihatan atau ruku haratan apa sujud nah itu kada sah karena kada sah sembayangnya yang menutup auratnya mulai sebelum sembayang sampai tuntung jangan sampai terbuka-buka nah itu telah nah kalau terlihatnya dari bagian bawah itu kada apa-apa mun dari bagian bawah kelihatannya jangan orang nih sembayang nih betapih hijanya kada ada berselau panjang ya kan paha itu kan terbuka lebar ini tetapi itulah sekalinya ada yang menjenguk dari bawah rupanya sembahyang di tingkat 2 maka disentarinya pulang ada sebujurnya kelihatan tetap sah sembahyangnya ya kan nah karena itu kalau dari bawah itu kada apa-apa ini yang mesti tertutup jangan terlihat dari atas lawan samping nah samping nah kadang-kadang lah ada juga pulang orang nih sembahyang bekaosnya selawar ini kan selawar lepis kaosnya no imbahnya sujud mah belahan dunia kelihatan ya kah makanya di belakangnya kesian mengganggu orang nih jakanya bersih kan anu juga sedikit ini kada ya Allah hirang misalnya kumang misalnya makanya di belakang nih aduh tegelengnya Sayyidinan bisa batal orang tegeleng ini ya Allah mulai orang kada husuk belahan kelihatan nah jadi itu kayak tuh perhatian juga tuh kalau kita persyaratan musafir kah ya Allah nah kan berselawar kadang-kadang bajunya baju kaos nah pastikan ketika sujud tuh kada terbuka bermasuk panding ya lah
Karena itu kan membuka aurat, naranya mau kelihatan burit. Ya kalau pas saat sujud nggak ada, kan pasti pian pernah melihat. Ya kalau pian kan lawas sudah ya kalau pengalamannya banyak ulun yang hanya hidup nih bisa melihat. Padahal nih itu nah kita yang melihat tuh mesti dipadahi itu tuntung enggak itu nggak ada sah sembahyang tadi. Kenapa? Tuh terbuka burit belahan. Maka maka oh, pekumang jari kalau jangan dipadain itu ditamparnya. Ya, nah itu tuh telah, nah itu tuh, nah baju nih sama baju kita nih, nah baju yang koko, tapi yang belah dua kayak gini, nah belah dua. Kadang-kadang ketika duduk antara dua sujud itu, yang kerah apa namanya yang di kancing itu nah terbuka, mudah terbuka nangka itu nanya terbuka, ibaratnya terbuka tuh kelihatan di bawah pusat tuh, nya kada bakaus dalam, tapi nya pulang kada sampai apa, ada sampai pusat. Nah itu batal juga, kada ada melihatnya juga jar. Nah makanya tadi kan menutup aurat dari pandangan manusia, pandangan jin, pandangan malaikat. Nah, mun terbuka, kelihatan masih kelihatan karena malaikat melihat. Nah itu perlu diperhatikan juga jar, itu tuh, ya kah? Nah, ada kalau kadang-kadang terbuka itu, ya kan, anu pas berduduk tuh model pakai apakah, lalu kelihatan, ya kalau, nah terbuka, hati-hati. Di gulu, kerah gulu, bila kada bakaus dalam atau anunya kada sampai, hati-hati, ya kah? Nah, nah fa in tarakahu ma'al qudrati alaihi lam tasihha sholatuhu. Bila maka jika ia meninggalkannya menutup aurat itu beserta mampu ya atas menutupnya, maka tidak sah sembahyangnya. Nah, lain misalnya orang yang kada mampu lah, artinya kada mampu di sini bukannya kada konungkar, memang kada ada pakaian sagan menutup aurat misalnya. Kayak apakalah misalnya habis napa naudzubillah bang kebakaran misalnya orang habis bajunya ya Allah. Makanya guring pecawatannya hartan itu wah kebakar tuh ada kok penyelamatan apa lagi diri seorangnya lagi. Banyak ada yang membantunya pulang ada yang memberi baju sama sekali. Cuma apa aja sembayangnya ada lagi seadanya ya lah. Sembayang dua sembayang. Ataunya misalnya di penjara orang, sekalinya kan diberi baju sama sekali. Cuma sembahyang sih sembahyang juga, sembahyangnya sembahyang. Bilanya sembahyangnya terbuka aurat tapi sempurna ajanya takbir, ruku, sujud, kayak orang juga kayak orang juga sembahyangnya, maka sah ada sembahyangnya, sah dan tidak perlu mengulang, tidak perlu mengulang. Beda lawan orang yang kada bersuci lah. Kalau kada bersuci kena diulang. Ini kada kau bersuci jar, tayamum kada kawa, wudu kada kawa, sembahyangnya dihormati waktu itu diulang. Kalau orang sembahyangnya itu karena kada kau menutup auratnya, maka bilanya inya sembahyang kada diulang. Cuma kayak kita di sini terjadilah kada berbaju. Yalah, kemudian di kota kada mungkin bang Allah ada aja orang minjami atau membari. Nah itu itulah. Nah kemudian karena sambungannya wa auratur rajuli yakni az-zakara wal amati yakni man fi harikun ma bainas surrati war rukbati. Nah karena itu sambungannya insyaallah kita lanjutkan. Aurat lakian tuh tikas mana? Aurat binian tuh tikas mana? Mana dalilnya? Nah, mana dalilnya? Ya aurat lakian ini. Awal bidan ini dalilnya mana? Nah ada di sini karena di samping tangan sidin, ya kan? Di samping tangan sidin di sini. Nah, insyaallah karena kita lanjutkan pembacaan fikihnya minggu depan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan disehatkan badan, mudah-mudahan diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal yang berkah, mudah mendapatkannya, dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan keafiatan yang sempurna zahir dan batin, diselamatkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita, kampung kita Allah hindarkan daripada segala macam bala musibah dan penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah.
على هذه النيات وعلى كل من يسحب إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك وبعثنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي شقواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, waktu syuruk terbit matahari jam 6.20. Berarti 16 menit pas kalah. Nah, 16 menit imbah